mulai dari modal 100.000 Ya. itu bisa jadi 10 juta Pak. Mantap ya. Ya nggak nyampe 2 tahun. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ajis, ketemu kembali. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi minggu ini. Alhamdulillah. Pak Ajis, walaupun sebentar ya, Ya. mampir sarapan dan ya saling ngecas baterai loh. Ya, saya juga Menjaga belajar. motivasi biar tetap konsisten di investasi gitu. Ya, betul. Itu menarik banget loh. Apa itu Pak Ajis? Ada pertanyaan nih dari temen ya yang ada di Bali kemarin. Nanya, bro, aku tahu nih investasi saham tuh menarik banget, ilmunya juga technical, fundamental. Nah ada pertanyaan dari dia, tapi bahaslah bagaimana mencari modal untuk investasi tersebut gitu. Itu gimana tuh Pak Haji? Oke, ini ibarat kayak gini Pak. Saya mau buka usaha bakso. Saya udah bisa bikin bakso yang enak banget, ngalahin bakso. Resepnya udah nemu nih gitu. Resepnya udah nemu. Modalnya nggak ada. Pada intinya apa? Dia kan pasti minta modal dari kita, Pak. Ujung-ujungnya seperti itu ya. Ya, sebenarnya memang nyolek lah. Iya. Aku bisa nih bikin resep bakso dan enak sekali. Tapi modal nggak ada nih, bro. Nah, itu sama juga halnya. Itu kan Pak, bikin bakso udah mantep banget, cuma nggak ada modal. Nah, tanya dulu nih, sudah punya pengalaman usaha belum? Nah, itu dia. Sudah punya pengalaman investasi belum? Kalau belum punya Pak, jangan kasih modal. Ya. Kecuali memang dia sudah punya skill. Dia sudah buka bakso di pinggir jalan, baksonya laris, gitu. Nah, terus dia mau gedein, mau ekspansi, mau gedein bisnisnya, baksonya dia dalam bentuk ruko 2 lantai, 3 lantai. Nah, kita sudah lihat punya histori dia nih. Baksonya laris gitu. Ya udah kita berani kasih modal ke dia. Suntik Nah, modal kayak investasi kita dong. Kayak investasi. Konvensional tapi kan. Iya, kalau misalkan bro, aku udah ngerti teknikal, emang menarik, aku yakin bisa nih di sini. Punya pengalaman nggak? Iya. Coba lihat dong, walaupun sedikit modalnya, kan investasi aja sama kayak bakso Pak. 100.000, 200.000 modal kecil juga bisa. Betul, Yang penting kan historinya gimana. Kalau sudah ada historinya, sudah ada CV-nya ya Pak ya. CV-nya udah bagus, udah untung, kita berani kasih modal. Betul. Track recordnya, portofolionya udah bagus dan konsisten, sustainable. Berani kan. Iya. Nah, misalnya kita mau mulai sesuatu, ya kan, ngejar mimpi, tapi nggak mau action. Nah, ya ibarat kata seperti itu Pak. Saya dulu di awal-awal gini Pak. Ketika baru lulus sekolah, saya langsung kerja di perusahaan sekuritas gitu di tempat saya saat ini. Saya udah punya ilmunya semua, saya sudah punya pengalaman gitu ya dari awal sekolah sampai dengan saya kerja gitu. Dan saya keterbatasan modal. Tapi ada beberapa nasabah dan juga teman saya yang punya kelebihan modal. Karena mereka sudah lihat portofolio saya, Jis, gue berani taruh di tempat lu, gitu. Bahkan ada nasabah yang baru sekali ketemu aja, penjelasan saya mengenai saham ABCD nyambung di dia. Oh, ini orang ngerti nih, Mas. Saya nggak punya waktu, kelolain dana saya bisa nggak? Bahkan saya udah ditawarin seperti itu. Jadi artinya apa? Ya kalau memang kita mau pakai modal, mau gedein modal atau pakai modal investor gitu ya, memang kita harus punya portofolio yang bagus dulu di bidang tersebut. Kalau cuma teori-teori, ya ibarat kayak ya Pak ya, motivator yang ngomongnya A tapi ngelakuinnya B gitu. Betul. Memang sih kalau secara ucapan itu mudah. Betul. Tapi kalau kita menjalaninya susah. Betul. Seperti itu Pak Ajis. Dan pada akhirnya pada saat itu Pak, saya lanjut lagi nih Pak ya. Iya. Pada saat itu saya berani sedikit-sedikit gitu. Tapi ada beban jadinya buat saya. Kenapa? Ini uang orang saya kelola gitu Pak. Itu nggak enaknya seperti itu sih. Ya. Betul. Dan juga di dalam bidang ini, bidang yang saya tekunin, itu kan memang saya nggak punya license untuk mengelola dana tersebut. Sehingga yang saya lakukan adalah ketika selesai, Pak maaf saya nggak bisa lanjutin, bro sorry saya nggak bisa lanjutin gitu. Gitu, saya nggak bisa lanjutin. Kenapa? Karena ini nanti akan jadi bumerang juga buat saya. Selain saya harus berpikir untuk gimana cara ngembangin portofolio Anda, saya juga harus berpikir untuk
gimana caranya supaya saya tetap sesuai dengan aturan dari penyelenggara ini nih, panitia OJK lah saya sebutnya. Betul. Ya, si OJK ini gitu. Akhirnya ya udah, saya nggak berani jalan. Nah, pada intinya kalau orang memang mau, dia sudah ngerti di saham, teknikal, fundamentalnya, cuma cuma nggak ada modal, itu nggak jadi alasan, Pak. Kalau saya bilang ya. Betul sih memang. Karena mulai dari 100.000 aja kita sudah bisa berinvestasi. Memang untuk mulai dari 100.000 itu hasilnya memang tidak seberapa, dan bahkan mungkin belum cukup untuk kita sekedar beli kopi gitu ya. Cuma bisa beli permen aja gitu, permen kopi kok gitu ya. Nah, cuma setidaknya kita sudah punya pegangan kalau memang kita sudah mantap, portofolio kita sudah berani di situ. Nah, ada salah satu juga nasabah saya yang dia sudah mantap nih portofolionya dengan modal yang sedikit. Nah, dia ngejual asetnya, Pak. Hanya untuk itu trading saham atau investasi saham. Kenapa? Karena dia sudah punya basic, dia sudah punya ilmu. Jadi ya ibarat kayak tadi tukang bakso yang rame, dia mau scale up, ya mau nggak mau kan harus ada yang dikorbanin. Untuk dia bisa lebih gede lagi. Sama kayak di saham juga seperti itu. Karena memang ilmunya nggak saatnya belajar sekarang langsung besok bisa gitu sih. Karena jam terbang kan. Mulai dari kecil-kecil aja dulu. Betul. Saya gak usah maksa yang gede-gede gitu. Yang penting bagaimana konsisten dan portofolio hijau gitu. Iya, betul, Pak. Itu penting banget sih betul, memang. Betul. Kadang kemarin pertanyaan, bagaimana sih bisa cari modal 0 sampai 100? Sebenarnya banyak cara lah. Banyak cara. Buat teman-teman misalnya kalau dari set saya tuh ya, kan kita ada hard skill, soft skill. Nah, kalau misalnya teman-teman hard skill dari setelah lulus kuliah kemudian kerja, terus tingkatkan skill, otomatis kan gaji naik juga nih. Bisa juga ngambil sekolah lagi gitu. Nah, tetapi semua kan butuh modal juga kan. Semua tuh tetap ada effort gitu loh. Memang kalau misalnya dari soft skill, teman-teman bisa sambil bikin kontennya juga akhirnya monetize, dapat rezeki tambahan, itu kan sama aja modal kan. Nah, ini bisa dari cara apa aja lah, yang penting halal gitu loh. Betul Pak, betul. Yang penting niat sih sebenarnya, Pak. Oh iya, betul, niat dan usaha, Pak. Kalau niat aja nggak ada action. Benar. Itu aja sih. Iya, betul. Kadang memang tergantung niat, action, dan kita mau jalanin nggak, gitu aja sih. Iya. Bahkan saya juga mungkin bisa saya tunjukin ya, Pak ya. Dengan modal receh aja gitu, kita bisa dapatnya lumayan asal kita konsisten ya. Katanya ya, kalau misalkan katanya dia punya ilmu, ngerti cara mainnya, ya harusnya action dengan modal kecil pun dia bisa gedein. Gitu. Karena 100.000 tadi bisa kan? Iya, 100.000. Saya punya account yang memang dia hasilnya itu mulai dari modal 100.000, itu bisa jadi 10 juta, Pak. Mantap ya. Iya, nggak nyampe 2 tahun. Luar biasa. Gitu. Keren nih portofolionya kayak gini. Nah, ini mungkin bisa saya unjukin sedikit ya. Ya. Saya tunjukin sedikit. Menarik. Gitu. Jadi itulah, kembali lagi ke diri kita niat dan action enggak gitu loh. Tapi kalau misalnya mau tapi nggak jalan-jalan, ya sudah, kembali lagi ke diri sendiri aja gitu. Nih, mungkin nggak bisa saya kasih lihat. Aman ya, siap. Tapi coba Pak, ini saya. Oh iya. Ini ya, dari mantap. Bulan 1 2024 Pak Ai. Modalnya, aset value-nya 150.000 Pak. Iya. Nggak ada tambahan dana. Iya, siap. Bahkan cuma ada penarikan. Ini karena saya beli reksadana. Iya. Saya jual reksadana segini nih. Jadi nggak ada penarikan dana ataupun tambahan dana. Nah, sampai dengan saat ini, luar biasa. Nah, ini bertumbuh terus. Keren. Sempat di bulan 9 kemarin, Pak. Lebih dari 10 juta, Pak. Tembus. Dari modal 150.000. Tembus juga ya. Nah, sekarang turun lagi asetnya 8,2. Keren sih. Artinya apa? Nggak ada alasan kalau misalkan kita modal kecil. Betul. Itu 100.000 aja kita sudah bisa ya, asalkan sabar. Betul. Pelan-pelan ya nanti naik gitu. Yang penting apa? Ketika sudah dapat untung, jangan ditarik, Pak. Karena nggak akan gede-gede. Betul. Ya oke lah, 50%-nya tarik, 50%-nya invest lagi gitu. Ini menarik banget ya, tips sederhana ya dari Pak Ajis nih, dan sudah proven, artinya sudah melakukan ya modal 100.000 jadi 10 juta. Itu
perlu skill. Ya, sama jam itu pasti perlu skill. terbang. Sama jam terbang. Betul. Jadi kalau memang ya gitu, bagaimana starting mulai aja lah gitu aja sih. Iya. Kalau misalkan saya disuruh dari 100 juta bisa nggak Ji 1M? Belum tentu ya Pak ya. Karena skill saya baru dari 100 ke 10, 10 ke 100 tapi gitu ya. Pelan-pelan. Sudah mulai aja sudah oke, menarik banget lah. Betul. Oke teman-teman, ini sharing terkait dengan yang menjawab pertanyaan temen ya. Bagaimana sih bro, aku nggak bisa ngelakuin untuk investasi karena nggak ada modal gitu. Sebenarnya yaitu saya bilang mulai dari diri kita sendiri lah. Ya betul Pak. Mau merubah nggak gitu aja sih. Betul, setuju Pak. Oke, itu aja teman-teman sharing sharing termasuk dengan prakteknya itu sudah dijalanin oleh Pak Ajis ya. Iya. Oke, ini buat insight kita semua lah Pak. Iya. Kembali lagi mencari motivasi diri untuk investasi gitu. Ya betul. Oke teman-teman, makasih. Jangan lupa selalu subscribe di channel ini ya guys. Ini obrolan santai, semoga bermanfaat. Kembali lagi bersama channel Everyday is Holiday Pak. Yes. Makasih Pak Ajis. Everyday is Holiday. Iya, assalamualaikum Pak.